Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 30. Jangan sampai tragedi setelah pernikahan kembali terulang. Kamu, Vi. Astaga, aku jadi gugup sendiri. Iya, aku. Memangnya Mbak pikir siapa? Raffi terkekeh. Pipi Yaya semakin tersipu. Bahkan jantungnya berdegup kencang saat ini. Ke kafe sebentar yuk, Mbak. Aku mau ngobrol. Tapi aku mau pulang bareng. Yaya celingak-celinguk mencari keberadaan sang adik. Tapi, nihil. Di mana mereka? Raffi kembali terkekeh. Mereka bilang mau nongkrong dulu. Jiwa udah nitipin Mbak sama aku. Apa? Seru Yaya spontan. Sadar kalau mereka masih di tempat umum, Yaya segera menutup wajahnya. Astaga, aku kok gini, maluin banget. Anak itu, memangnya Mbaknya ini barang, pakai dititipin segala, omel Yaya dengan wajah cemberut. Raffi tersenyum geli. Jadi mau nggak? Atau mau diantar pulang langsung? Yaya nampak menimbang, kemudian mengangguk. Raffi pun berteriak kegirangan dalam hati. Yes. Nggak ngangka ternyata Arta bisa kenal Mbak Yaya. Ya Allah, semoga ini pertanda baik. Sinyal jodoh. Amin. Kini Yaya dan Raffi sudah berada di salah satu kafe yang masih berada di kawasan Angkasa Mall. Mbak kenapa pergi nggak bilang? Bilang waktu itu, Mbak tahu, aku panik. Aku cemas, aku khawatir, Aku takut tidak bisa bertemu Mbak lagi, ujar Raffi sendu. Yaya mendongak. Ia cukup terkejut dengan apa yang Raffi katakan barusan. Aku malu, apalagi setelah apa yang Dr. Elvan dan Nora katakan. Pasti kau percaya dengan apa yang mereka katakan, bukan? Siapa bilang? Tanya Raffi tegas. Yaya sontak terdiam. Itu memang hanya asumsinya sendiri. Lagi pula, siapa yang tidak merasa khawatir? Ingin membela diri pun ia rasa percuma. Yaya memilih diam. Biarlah waktu yang membuktikan kebenaran itu. Aku memang sempat terkejut dengan apa yang mereka katakan. Tapi, aku tidak sepicik itu yang akan langsung menyimpulkan hanya dari beberapa patah kata seseorang. Karena apa yang terlihat belum tentu itu yang sebenarnya. Aku yakin dan percaya bahwa wanita baik. Mata Yaya sontak berkaca-kaca. Padahal mereka baru mengenal, tapi Raffi seakan sudah begitu mengenalnya. Mbak, tolong jangan menghilang lagi. Ya, apa Mbak tahu? Aku nyaris gila. Nyaris putus asa. Aku ketakutan. Aku takut kehilangan Mbak. Di rumah, Yaya tampak uringan. Ia berguling ke kiri dan ke kanan. Perasaannya tiba-tiba gusar. Jantungnya berdegup kencang. Sedikit tersenyum. Sedikit melamun. Apalagi saat ia teringat kata Raffi yang merasa takut kehilangannya. Aduh, aku kenapa sih? Gumam Yaya sambil menggigit ujung jari telunjuknya. Aduh, anak itu, kok aku jadi mikirin dia terus ya? Yaya memejamkan matanya. Tiba-tiba ia mendengar suara motor.
Yaya pun cepat menuju balkon. Ternyata itu adalah Arta yang mengantar adiknya pulang. Tadi memang Raffi hendak mengantarnya pulang menggunakan mobilnya. Raffi tadi datang ke Angkasa Mall dengan motor Arta. Alhasil, Raffi tidak memiliki kendaraan saat itu. Saat Raffi menawarkan menyetir untuknya, Yaya menolak. Ia tak enak hati merepotkan Raffi. Apalagi pulangnya nanti Raffi akan naik taksi. Belum lagi ternyata sebelum kemari, Raffi baru saja mengasistensi dokter di ruang operasi. Yaya pikir pasti Raffi lelah sekali. Sesaat sebelum pulang dari mall, "Aku nggak apa-apa kok, Mbak. Aku antar ya." "Nggak usah, Raf. Mbak nggak mau kamu capek. Mbak bukannya berencana kembali menghilang, kan?" "Nggak, Raffi, nggak. Kamu lupa, ternyata adik kita berteman. Aku benar nggak ngangka lo." Makanya tadi aku sempat syok. Kok bisa? Yaya terkekeh. "Ya udah, awas ya kalau Mbak ngilang lagi. Aku nggak akan sungkan mencari ke rumah Mbak langsung. Kalau perlu, aku langsung ajakin ortu aku sekalian." Kok pakai bawa ortu?" Yaya bingung. "Biar bisa langsung melamar, Mbak." Pipi Yaya sontak memerah karena kata tersebut. "Bercanda kamu nggak lucu tahu, Raf. Ya udah ya, Mbak pulang dulu." Yaya tersenyum dengan pipi yang memerah. Ia pun segera masuk ke dalam mobil. Sebelum mobil melaju, Raffi berteriak, "Mbak, apa yang aku bilang tadi seriusan? Oh ya, kalau udah sampai, kabarin, ya." Serius aku baper karena kata bocah itu. Aduh, Yaya, kamu ini, dia pasti bercanda, Yaya. Bercanda, jangan baper atuh. Omel Yaya pada dirinya sendiri saat teringat apa yang Raffi ucapkan sebelum pulang. "Lagian mana mungkin dia suka sama kamu? Dia itu masih muda. Kamu ini ada aja. Stop baper. Jangan sampai tragedi 35 hari setelah pernikahan kembali terulang." "No," seru Yaya mengafirmasi dirinya agar tidak terlalu terbawa perasaan dengan sikap tadi. "Jiwa," panggil Yaya saat Jiwa baru saja naik ke lantai 2. Mbak, gimana Date, nya, asik dong, goda Jiwa." "Asik gundulmu, bisa kamu jelaskan?" "Jelasin apa?" Jiwa mendekat dengan senyuman usil. Kamu kok bisa sekongkol sama Arta nemuin kami berdua sih?" Yaya jelas penasaran. Sedangkan keduanya saja tidak pernah tahu kalau ia dan Raffi saling mengenal. "Ya, bisalah." "Iya, kok bisa? Cerita nggak?" Yaya mendelik tajam, tapi Jiwa tidak takut. Ia hanya cengir membuat Yaya kesal. "Jiwa, cerita, buruan," seru Yaya kesal membuat Jiwa terbahak. "Ya, ampun, mbakku ini kok lucu sekali. Pantesan aja, Kak Raffi suka. Mungkin kalau kita bukan saudara, aku juga bakal suka sama Mbak deh." Si mantan Mbak aja yang bodoh kebangetan. Punya istri spek bidadari, malah milih WC umum. Huek. Yaya ingin tertawa, tapi ia tahan. "Udah, nggak usah bahas dia lagi. Yang Mbak mau tahu itu,
kenapa kalian bisa mempertemukan kami? Jiwa tersenyum geli. Iya, nih, aku cerita. Disuruh duduk dulu, kenapa sih, Mbak? Aku capek tahu jadi mak comblang kalian. Yaya menggeplak pundak Jiwa membuat laki itu meringis. Galak amat sih, Mbak. Makanya, buruan. Iya, aku mau duduk dulu. Jiwa tampak bersungut-sungut. Mereka pun segera duduk di sofa yang memang disediakan di lantai 2 untuk bersantai mereka di sana. Mbak tahu nggak, sebenarnya Kak Raffi dan Arta itu udah lama nggak akur. Bukan salah Kak Raffi sih, si Arta aja yang salah paham. Nah, minggu kemarin tuh mereka akhirnya berbaikan. Dah di momen itulah, Kak Raffi cerita. Katanya apa? Katanya, pokoknya akhirnya kami tahu kalau Kak Raffi dan Mbak tuh saling kenal. Makanya kami bantu deh mempertemukan kalian. Ingin Jiwa menjelaskan kalau Raffi sebenarnya menyukai kakak perempuannya tersebut. Tapi Jiwa pikir, biar Raffi mengatakan sendiri bagaimana perasaannya pada sang kakak. Udah ya, Mbak, aku capek banget, mau mandi terus istirahat. Jiwa tersenyum lebar. Kemudian segera berlalu dari hadapan Yaya secepat kilat. Ceka, masa cuma gitu doang, Yaya pusing. Ia pun segera kembali ke dalam kamarnya. Sementara itu, karena Pak Priambodo tak kunjung pulang, Marisa semakin kebingungan. Apalagi setelah menyadari semua uang yang ada di ATM sudah rayap. Pun semua perhiasannya. Satu yang Marisa duga, semua itu pasti perbuatan Pak Priambodo. Dasar, brengsek, jangan dia sudah menipuku selama ini. Bagaimana ini, aku sudah tidak memiliki uang lagi. Tabunganku pun hanya bersisa berapa puluh ribu saja. Marisa gelisah, apalagi perutnya sudah berteriak minta diisi. Begitu pula dengan Tania. Hanya saja, ia sudah tidak teriak lagi seperti sebelumnya. Itu karena Marisa yang sudah memarahinya habis-habisan. Tiba Marisa teringat dengan Andrian. Ia pikir, ia masih bisa memanfaatkan Andrian seperti sebelumnya. Dengan mengajak Tania yang kian hari kian terlihat kurus, Marisa pun pergi ke rumah Andrian. Mau ngapain lagi kamu? Sinis Andrian saat Marisa menemuinya di rumah. Ian, aku mohon, maafkan aku. Aku menyesal sudah mengkhianati kamu. Itu sebenarnya bukan maksudku. Aku sungguh mencintai kamu. Tapi papamu justru memaksa aku melayani dirinya. Begitu pula dengan Mas Hasta. Aku terpaksa. Ian, kamu mau kan maafin aku, melas Marisa. Mendengar itu, Andrian tergelak kencang. Maaf, tiada maaf bagimu. Setelah apa yang kau perbuat, kau pikir aku akan memaafkanmu? Apalagi karena sandiwaramu itu, aku jadi kehilangan Yaya. Kau pikir aku akan memaafkanmu? Ian, setidaknya lakukan itu demi Tania. Meskipun Tania bukan darah dagingmu, tapi bukankah kau sangat menyayanginya? Kau lihat, Tania sekarang kurus sekali. Ia sakit,
sakitan. Ia merindukan kamu. Sebenarnya aku malu untuk menemuimu lagi, tapi demi Tania aku rela menurunkan egoku. Tolong kami, Ian. Setidaknya lakukan itu demi Tania. Kalau kau tidak sanggup menjaga Tania, lebih baik kau serahkan dia ke panti asuhan. Aku sudah tidak peduli lagi dengan kalian. Mau bagaimana kalian ke depannya, tolong jangan temui aku lagi karena itu percuma. Ian, kau tidak bisa begitu. Bagaimanapun, aku masih istrimu, jadi aku berhak meminta nafkah darimu. Nafkah? Andrian tergelak kencang. Seharusnya aku melaporkan kau ke polisi karena kau sudah menggelapkan uang hasil penjualan apartemenku. Tapi tidak, aku tidak melaporkanmu, bukan karena masih cinta, melainkan karena aku merasa kasihan pada anakmu itu. Oh ya, satu lagi, dengar baik. Baik Marisa binti Jahri, mulai hari ini, aku jatuhkan talak padamu. Mulai hari ini, detik ini pula, kau bukan lagi istriku. Jadi apapun yang terjadi padamu dan Tania ke depannya, itu bukan tanggung jawabku lagi. Sekarang, segera pergi dari sini sebelum aku menelepon polisi untuk menyeretmu masuk ke dalam bui. Brengsek, kenapa nasibku sial sekali? Ini semua gara tua bangka itu. Kemana dia? Awas saja kalau sampai ketemu, aku habisi kamu, umpat Marisa yang sudah kesal luar biasa setelah keluar dari rumah Andrian. Ian juga, dasar laki nggak guna. Menyesal aku pernah mencintai kamu. Cinta katanya, tai. Bahkan minta duit untuk ongkos taksi aja pelit. Semoga kamu jadi duda seumur hidup. Biar tahu rasa. Marisa terus memaki dan mengeluarkan segala umpatannya. Ia kini sedang berjalan di tepi jalan sambil menggendong Tania. Tadi ia memang sempat naik taksi, tapi mobil taksi yang ia tumpangi tiba-tiba mogok. Ingin mencari taksi lain, tapi sepanjang jalan ia melangkah, Marisa tak kunjung menemukan taksi. Marisa sebenarnya ingin memesan taksi secara online, tapi ternyata kuotanya habis. Ibarat kata, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Nasibnya benar apes. Mama, lirih Tania. Apa? Ketus Marisa sambil melirik tajam. Setelah merasa Tania tidak ada gunanya lagi, ia jadi bersikap kasar dan ketus. Mama, lapal. Tania mau makan, melas Tania. Makan tuh angin. Entah apa yang ada di pikiran Marisa. Padahal Tania anak kandungnya sendiri, tapi ia seakan tidak menyayanginya sama sekali. Bibir Tania mencebik, matanya sudah berkaca-kaca. Ia hendak menangis, namun saat Marisa memelototinya, Tania hanya bisa diam. Sekali kamu nangis, Mama tinggal di sini, mau, ancam Marisa. Tania menggeleng cepat. Marisa terus berjalan berharap bisa menemukan tumpangan. Syukur yang memberikannya tumpangan adalah seorang laki yang bisa ia goda. Jadi ia tak perlu kesulitan seperti ini lagi. Namun setelah hampir 2 jam berjalan,
ia tidak menemukan satupun kendaraan yang mau berhenti dan membantunya. Padahal Marisa tadi sudah berdandan secantik mungkin berharap bisa menggait seorang laki kaya. Sial, sampai kapan aku harus berjalan kaki seperti ini? Mana panas banget, keluh Marisa sambil celingak-celinguk. Hingga tiba ia melihat sosok yang sedang ia cari. Dia adalah Pak Priambodo. Ia tampak keluar dari mobil dan masuk ke salah satu minimarket yang ada di dekat sana. Yang membuat hati Marisa semakin panas, Pak Priambodo tidak datang seorang diri. Ia menggandeng seorang wanita muda. Bahkan masih sangat muda, mungkin usianya belum 20 tahunan. Emosi Marisa seketika menggelegak. Tua bangka sialan, ternyata dia sudah mendapatkan daun muda. Pantas saja ia tiba menghilang. Dasar brengsek, awas kau. Marisa pun berjalan tergesa dengan emosi yang meletup. Sambil berjalan, ia mencari sesuatu yang bisa digunakannya untuk memberi pelajaran pada Pak Priambodo dan selingkuhannya. Setelah menemukannya, Marisa pun meletakkan Tania sembarangan. Kemudian dengan tergesa ia mendekati mobil Pak Priambodo lalu memukul kacanya hingga menimbulkan keributan. Tukang parkir yang berjaga di sana mencoba menghentikan Marisa. Tapi ia justru melawan dan hendak memukulnya dengan balok kayu yang ada di tangannya. Marisa, mata Pak Priambodo terbelalak saat melihat Marisa sudah membuat kaca mobilnya pecah. Sayang, mobil kamu, ucap gadis muda yang berdiri di samping Pak Priambodo. Kenapa, sayang, kau terkejut, ucap Marisa sinis. Mata gadis tadi mengerjap, ia pikir Marisa adalah istri Pak Priambodo. Dasar tua bangka tidak tahu malu. Kembalikan uangku, brengsek, enak sekali kau, ya. Sudah membawa lari semua uang dan perhiasanku, lalu kau senang dengan pela asteris kecil itu? Cuy, benar menjijikan, hina Marisa membuat Pak Priambodo murka. Tutup mulutmu, Marisa, lebih baik pergi dari sini. Nanti aku akan pulang, tunggu saja di rumah. Seru Pak Priambodo kesal sebab kini ia sudah menjadi bahan perhatian orang-orang. Orang pasti akan berpikir kalau Marisa adalah istrinya dan ia sudah berselingkuh dari Marisa. Tidak, aku yakin, kau pasti akan berbohong. Cepat kembalikan uangku, brengsek atau apa? Atau ku habisi kau. Marisa yang sudah tersulut emosi pun merangsek maju. Lalu dengan balok di tangannya, ia pukul Pak Priambodo hingga laki tua itu menjerit kesakitan. Orang hendak melerai, tapi mereka takut sebab Marisa menyerang Pak Priambodo dan gadis simpanannya dengan membabi buta. Tania yang melihat itu menjerit ketakutan. Mama. Dek, kamu kenapa? Kamu, seorang perempuan muda mendekati Tania yang menangis terseduh. Ia begitu terkejut saat melihat wajahnya. Bukannya kamu anak perempuan sih? Marisa, iya, kan? Tania tidak menjawab. Ia hanya menangis dan terus menangis. Astagfirullah, apa yang terjadi di sana?
Mata perempuan itu terbelalak saat melihat Marisa menyerang Pak Priambodo dan seorang gadis muda dengan membabi buta. Lirih Tania yang mendadak kejang. Perempuan yang tak lain adalah Alifa itu terkejut bukan main. Ia mendadak panik. Alifa menjerit minta tolong, tapi orang sedang terfokus menghentikan aksi gila Marisa. Alifa pun berlari ke pinggir jalan. Ia tidak tahu harus mengambil tindakan apa. Coba saja Yaya ada di sini, gumamnya sambil berdiri di tengah jalan. Berhenti, teriaknya sambil memejamkan mata hingga akhirnya terdengar decitan mobil begitu nyaring. Alifa mendadak terjatuh dengan tungkai melemas. "Mbak, kamu nggak apa-apa?" tanya seorang laki si pemilik mobil. Alifa membuka matanya. "Malaikat, apa aku sudah mati?" gumamnya sambil menatap pria tampan di hadapannya. "Mbak, kamu masih hidup. Ayo bangun." Mata Alifa mengerjap. "Masih hidup?" Laki itu mengangguk. Sesaat kemudian, Alifa ingat tujuannya. Ia pun segera berdiri dan menarik lengan laki tadi. Bersambung.